Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman sekalian, saya di sini ingin berbagi sedikit ilmu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi wasilah sebagai amal soleh dan bermanfaat khususnya bagi diri saya dan teman-teman sekalian. Saya akan sampaikan tentang materi BTHA, baca, tulis, dan hafalan Al-Quran, dan ini menjadi materi wajib di Madrasah Aliyah Negeri Temanggung. Nah, oleh karena itu di sana ada beberapa pembagian materi untuk materi secara teori maupun praktek. Pada kelas 10 itu ada materi teori itu menyangkut bacaan-bacaan dalam ilmu tajwid, yaitu mad asli, kemudian hukum tanwin dan nun sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Kemudian juga ada fawatihus suwar. Nah, di sini mengenai bacaan mad, mengenai hukum tanwin nun sukun bila bertemu huruf hijaiyah, itu sudah ada di buku Yambu'a jilid 7 dan juga bisa dipelajari di buku-buku tajwid yang lain. Di sini yang akan saya sampaikan yang kebanyakan teman-teman sekalian belum begitu paham secara sempurna, yaitu tentang fawatihus suwar. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Jadi fawatihus suwar itu dimaksudkan pembuka surat. Pembuka surat yang dimaksud di sini adalah pembuka surat yang kalimat-kalimatnya itu tidak diketahui maknanya. Jadi hanya Allah yang tahu. Makanya para ulama, para ahli tafsir mengatakan misalnya alif lam mim, memaknainya ya wallahu a'lam bimuradihi. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan fawatihus suwar. Nah, ada 4 cara teman-teman sekalian, atau 4 ketentuan dalam membaca fawatihus suwar. Ini perlu saya sampaikan karena kebanyakan teman-teman, apalagi siswa, itu membaca fawatihus suwar itu terkadang tidak pas. Ya, ada yang pas, misalnya surah Al-Baqarah itu yang pertama alif lam mim itu biasanya mendekati benar. Yang kedua Yasin. Nah, itu kebanyakan ya hampir benar, walaupun belum sempurna karena sering dengar kan seperti itu. Sedangkan di lafal-lafal yang lain itu masih belum pas, seperti ada lafal nun dalam surah Al-Qalam itu ya, nun. Kadang-kadang anak itu baca bukan nun tapi nah gitu kan. Nah, itu salah kan. Kemudian ada misalnya tosin. Kadang-kadang anak itu baca apa? Tosa. Nah, seperti itu. Kahaya ngaso. Itu yang masih banyak kita jumpai. Oleh karena itu di sini kita sampaikan. Jadi ada 4 ketentuan dalam membaca fawatihus suwar. Yang pertama itu perhatikan huruf-hurufnya. Contoh alif lam mim. Di mana yang harus diperhatikan? Di situ ada 3 huruf, alif, lam, mim. Nah, seperti itu. Jadi alif lam mim. Itu perhatikan huruf-hurufnya. Itu kalau tulisannya memang kayak gitu, alif, lam digandeng dengan mim, lalu ada tasdid, ada tanda-tanda yang itu jelentar itu kan. Tetapi itu kalau dijabarkan menjadi tulisannya itu alif,
hamzah, lam, fa. Nah, alif gitu. Lalu ditulis lam itu lam, alif, mim. Lam. Kemudian mim itu mim, ya, mim. Nanti akan bisa kita tunjukkan tulisannya ya. Jadi alif, lam, mim itu ada 3 huruf. Maka yang pertama perhatikan huruf-hurufnya. Yang kedua perhatikan mat-matnya. Jadi ada di situ ada misalnya alif, lam, mim itu lam. Itu kalau ditulis nanti akan kelihatan lam itu mat berhadapan dengan sukun. Maka di situ ada hukum bacaan tajwid yaitu mat lazim mukhaffaf harfi. Seperti itu. Lalu yang ketiga perhatikan kaidah tajwidnya ya. Jadi saya ulangi, yang pertama perhatikan huruf-hurufnya, yang kedua perhatikan mat-matnya, panjang pendeknya, yang ketiga perhatikan kaidah tajwidnya. Lam berarti terdapat hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Lam, mim sukun berhadapan dengan mim. Maka di situ ada hukum bacaan mat, bukan mat, tetapi idgham mimi atau idgham ma'al gunah. Maka di situ harus dengung lam, ya kan? Mim. Ya, mat berhadapan dengan sukun. Mad lazim mukhaffaf harfi, maka harus dibaca panjang. Jadi kalau sudah perhatikan 4 ketentuan itu, maka membacanya jadi begini. Alif, lam, mim, seperti itu. Itu contoh ya. Kemudian misalnya yang kedua, alif, lam, ro. Alif, kemudian lam itu 1 huruf, ro 1 huruf. Ro, alif, fathah kan begitu. Jadi alif, lam, lam, alif, mim sukun, lam. Jadi panjang karena di situ menjadi bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Dikatakan harfi karena memang bacaan-bacaan itu terdapat dalam huruf, yaitu huruf yang ada pada fawatihus suwar. Ya, teman-teman sekalian, saya tegaskan kembali di sini bahwa di dalam membaca fawatihus suwar itu ada 4 ya, seperti di depan saya sampaikan. Yang pertama perhatikan huruf-hurufnya, yang kedua perhatikan mat-matnya, kemudian yang ketiga perhatikan kaidah tajwidnya, dan yang keempat adalah tidak boleh dibaca secara terputus-putus. Nah, ini yang belum saya sampaikan, yang keempat. Jadi membaca fawatihus suwar itu harus langsam, jangan sampai terkesan terputus-putus, karena kalau terputus itu seperti bacaan sakta. Misalnya begini, alif, lam, mim, langsam, nggak ada yang putus. Alif, lam, ro, nggak ada yang terputus. Jadi contoh yang terputus itu begini, alif, lam, ro, nah, itu namanya terputus ya. Jadi seperti sabah, itu nggak boleh. Jadi walaupun di situ ada terkesan seperti terputus, tapi sebenarnya nggak terputus karena di situ menghadapi huruf mati. Seperti kaf, ha, ya, ain, shad. Ketika membunyikan huruf kaf kan ada fa sukun itu, sepertinya terputus, tapi itu bukan terputus karena memang hurufnya itu mati ya. Saya ulangi, kaf, ha, ya, ain,
shad. Seperti itu ya.